Sini. Kelihatan Pak ya? Kelihatan. Oke ya. Ini disertasi yang sudah diuji ya punya saya. Jadi judulnya peran kemampuan inovasi pemediasi. Jadi sebagai mediasinya kan kemampuan inovasi. Mediasi ya siapa? Pengaruh modal intelektual dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Jadi model ini sebetulnya sederhana sekali, Pak. Hanya X1, X2, Y1, Y2. Itu toh. X1-nya apa? Model intelektual. X2-nya orientasi kewirausahaan. Y1 mediasinya inovasi keuangan inovasi, baru Y2-nya kinerja UMKM. Di mana penelitiannya? UMKM apa? Batik di Jawa Timur. Jadi ini apa namanya judulnya. Jadi judul ini sebetulnya abaikan dulu deh. Kalau nanti Anda sudah membaca latar belakang. Jadi sebetulnya judulnya gampang. Yang penting bikin latar belakang dulu. Gitu loh. Dan latar belakang itu diharapkan ya itu mengalir kayak sebuah cerita. Orang membaca tuh enak gitu loh. Jadi itu ya terus diawali dari mana? Karena ini fokusnya pada UMKM batik di Jawa Timur ya. Otomatis saya share di latar belakangnya. Paham ya ini judulnya ya? Ada ya. Iya, Jadi kadang saya juga lupa judulnya. Jadi latar belakangnya di sini. Kelihatan, Pak. terlihat Pak. Kelihatan ya? Terlihat. Kelihatan Pak, oke. Iya. Ini di dalam latar belakang, ini terdiri dari beberapa paragraf toh mestinya. Ini kan ya. Setiap perusahaan sampai ini. Kan itu. Sebetulnya di dalam satu paragraf ini ada kandungan apa, informasi apa. Ini ya sebetulnya gitu, Pak. Ini diawali dari setiap perusahaan akan menghadapi kompleksitas, perubahan, dan persaingan bisnis yang semakin ketat sebagai akibat pemberlakuan ekonomi pasar bebas yang di yang dilakukan oleh beberapa organisasi dunia di antara AFTA. Kan itu. Ini kan berarti oh ternyata ini diawali oleh perusahaan dalam perusahaan itu menghadapi kompleksitas dan persaingan yang semakin ketat karena ada ini kan diawali gitu tuh. Dan persaingan yang terjadi tidak hanya antar perusahaan dalam sebuah negara, tapi terjadi antar perusahaan dari berbagai negara. Kata siapa gitu kata ini. Kan itu ada rujukannya tuh. Jadi setiap setiap pernyataan itu diusahakan ada rujukannya ini Aston, Aston dan Sharp. Selain pemberlakuan ekonomi pasar bebas, salah satu tantangan yang harus dihadapi dunia bisnis adalah memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis seiring dengan era VUCA. Nah, ini toh. Varian seperti kapasitas MBBT. Ini terus tren VUCA menuntut perusahaan yang ada untuk terus berkembang dan beradu terhadap tuntutan eksternal yang berkelanjutan dan perusahaan untuk berubah agar tidak kehilangan posisi kompetitifnya persaing dalam persaingan industri. Kata siapa ini? Jadi di sini kata kuncinya apa? Oh, bercerita tentang bahwa perusahaan itu akan menghadapi persaingan AFTA dan harus menghadapi VUCA ini. Kata kuncinya di situ, Pak. Oke. Terus ini kan cerita kata kunci ini kan sebetulnya dibahas pada tataran masih persaingan di dalam perusahaan. Ini persaingan yang dihadapi akibat pemblokiran pasar bebas, ini tadi ini AFTA, kan tak sambungan lagi nih, serta menghadapi keadaan VUCA tidak hanya dihadapi oleh perusahaan, akan tetapi dihadapi oleh UMKM. Jadi kan sebetulnya ini sambungannya dari AFTA dan VUCA. Cuma tidak hanya dihadapi oleh perusahaan besar, tapi dihadapi oleh UMKM. Jadi gitu, ini belum cerita batik. Karena saya kan memang UMKM-nya batik. Sehingga sebelum menuju batik, ya UMKM batik, saya cerita UMKM dulu. Tapi di sini prolognya lah, istilah sebenarnya ini kan prolognya. Lah, inilah yang menemukan menemukan alur cerita ini ya memang agak susah itu loh. Tapi kan Anda harus sering banyak baca referensi jurnalnya. Oh, jurnal ini diawali di sini. Jurnal ini sebetulnya
kalau saya sering ke anak S1 gini, Bapak Ibu. Anda tuh kayak seperti halnya nonton bioskop itu loh. Mesti kan ada awalannya apa nih di film ini. Nanti alur ceritanya bagaimana kan kalau setelah diikuti, oh ternyata begini. Sama. Oh ini kata kuncinya persaingan afta, kata kunci yang bagi VUCA. Terus di tengah arus globalis UMKM sanggup menghadapi tantangan global seperti inovasi pada produk serta jasa, penambahan sumber energi bangsa, teknologi, dan zona permasalahan. Hal ini dikarenakan selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, UMKM memiliki peran yang sangat penting mengatasi permasalahan pengangguran, ya pendapatan. Nah ini baru di sinilah yang seringkali saya katakan ada apa fenomena apa, data apa. Nih. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksikan tumbuh 5% sepanjang 2019. Jadi ini sebetulnya saya mau bercerita tentang kontribusi dari UMKM karena apa? Di sini saya sudah mengawali cerita UM yang sanggup menghadapi tantangan global. Oh, ternyata UMKM yang sanggup menghadapi tantangan global tersebut, gitu loh, dia memberikan kontribusi terhadap PDB nasional. Ya, ini kan nasional dulu toh. Ya. Terus sumbernya dari mana? Ekonomibisnis.com. Seperti provinsi lain di Indonesia, sektor UMKM di Jawa Timur. Kenapa? Karena saya areanya Jawa Timur. Berkontribusi besar terhadap perekonomian selama kontribusi terhadap total investasi mencapai sekian. Pendapat tersebut sejalan dengan melasana pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa ini dari sumbernya. Nah, otomatis ini, oh ternyata UMKM tersebut memberikan kontribusi pada PDB. Nah, salah satu gagasan pemberdayaan UMKM adalah sentra industri batik karena saya fokusnya di batik. Itu sebetulnya di situ. Ini terkait dengan alur cerita tadi diawali memang dari sebuah perusahaan menghadapi AFTA dan VUCA. Adanya persaingan AFTA dan VUCA ini tidak hanya diberlakukan oleh perusahaan tapi UMKM. Oh, ternyata UMKM tersebut memberikan kontribusi pada PDB. Lah, sektor UMKM yang diteliti kan ya salah satu gagasan UMKM yang adalah sentra industri batik karena ini fokus saya di UMKM batik gitu. Perkembangan batik di Indonesia sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya industri batik yang ada di Indonesia dan saat ini Indonesia terdapat daerah sentra batik dengan sekian ribu batik tersebar di Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kata siapa? Ngatindratiun, Driatun 2004. Bahkan pada tanggal 24 Oktober, batik Indonesia sudah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai ini ya di antara 111 dari seluruh dunia. Oh, ternyata batik itu sebarannya di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan Jawa Timur gitu loh. Yang menurut ini dan dia mendapat pengakuan dari UNESCO. Ini cita batiknya. Nah, ini pelaku batik Indonesia diminta untuk meningkatkan daya saing dalam arti persaingan global seperti batik printing dari Cina, Malaysia. Nah, ini persaingan di batiknya. Adanya persaingan global menyebabkan pembeli batik dari Prancis dari Kanada mulai berelokasi order batik dari Indonesia ke Vietnam karena harga lebih murah sekian persen. Ini artinya di sini kita cita persaingan batik. Kenapa saya cita persaingan batik ini? Karena target saya mau ke kinerja UMKM batik gitu loh. Nanti di sini ketemu. Ini sumbernya dari sini. Ya. Nah, batiknya di mana provinsi? Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang banyak dimiliki potensi seni. Salah satu seni internasional lukisan khususnya batik. Meskipun batik provinsi Jawa Timur masih kalah dengan daerah Jawa Tengah dan DIY. Akan tetapi pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mendorong perkembangan batik sebagai satu ikon industri kreatif Jatim. Nih, UM batik dan ini kan cerita UM batik-batiknya. Ya dari mana sumbernya ini? Mendorong perkembangan batik sebagai salah satu ikon Indonesia. UMKM batik di Jawa Timur hingga 2000 tercatat sekian, tersebar di daerah dengan daya serap sekian orang tenaga kerja. Berdasarkan data dari Pedagang dan peningkatan batik 3 sampai 5% per tahun, penyebaran terutama di daerah mana ini? Madura, Tuban, Malang, Tulungagung. Ini dari mana? Suara, Surabaya.
Bahaya. Jenis batik di Jawa Timur memiliki perbedaan karakteristik dari batik Jawa Tengah, batik Jawa Barat dibandingkan dengan batik Jawa Tengah lebih bebas dan ini cerita batiknya. Nah, tren peningkatan batik selain menciptakan persaingan antar UM batik luar provinsi, juga menghadapi persaingan dengan batik provinsi di luar provinsi Jawa Timur. Selain itu, pengelolaan masih menghadapi permasalahan. Ini permasalahannya. Ya. Terkonsumsi batik adalah faktor internal seperti kurangnya permodalan. Ini, lah ini maksudnya masalah yang dihadapi UMKM pada umumnya dan khususnya batik terkait apa? Permodalan, sumber daya manusia yang terbatas, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, serta faktor eksternalnya ada iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana prasarana, implikasi otor udara, implikasi beras, serta sifat produk yang lifetime pendek, terbatasnya akses pasar. Nah, baru di sini nih, mengeluhkan akibat virus ini kan tak tambah ya, sebetulnya mengeluh. Lah, akhirnya ada penurunan. Sebanyak 20 usaha mengalami dampak negatif COVID. Ini sebanyak sekian mengalami dampak penurunan penjualan. Nah, baru di sini kata kuncinya. Ini masih itu kan ada semua. Nah, fenomena tentang penyulingan batik menunjukkan adanya penurunan kinerja UMKM batik. Ini kata kuncinya di sini mau menuju ke sini sebetulnya. Jadi di latar belakang itu prolognya apa? Terus di tengah itu kita mau cerita apa? Karena tadi dialurkan cerita ada persaingan AFTA, ada FUKA, terus ternyata berimbas ke UMKM, ternyata UMKM memberikan kontribusi, dan UMKM yang digaji ini ternyata batik, batik pun menghadapi persaingan dengan batik luar negeri, kan ini Jawa Timur, batik di Jawa Tengah DIY, kan gitu toh. Oh ternyata ada fenomena penjualan batik ini Mas. Di Jawa Timur semua berapa ini? Hmm. 6% aja kan kalah sama eh, Jakarta bahkan Jawa Barat ini kan penjualannya ya akhirnya menunjukkan adanya penurunan kinerja UMKM batik sebetulnya gini Pak ini nggak harus kayak gini ya misalnya di sini kan ada sumber daya manusia ada marketing ada keuangan pada saat sumber daya manusia Bapak mau melakukan kajian tentang apa kinerja karyawan atau pegawai ya cari ya fenomena atau masalah yang sekiranya adanya penurunan dari kinerja pegawai. Ini di sini UMKM batiknya saya ganti kinerja pegawai. Ada apa? Gitu loh. Nah, di sini otomatis kalau misalnya kinerja pegawai, di sini otomatis berceritalah tentang objeknya. Apa perusahaan atau langsung ke objeknya apa apa. Oh, ternyata berdasarkan data apa namanya misalnya peran sumber daya manusia itu sangat penting katanya dari kinerja perusahaan itu akan baik apabila kinerja karyawan juga baik misalnya prolog-prolognya begitu loh oh ternyata ada data di perusahaan yang saya teliti misalnya 5 tahun terakhir itu tingkat ketidakhadirannya tinggi atau persepsi orang bolosnya tuh atau sering pada waktu jam kerja keluar. Itu data-data yang menyebabkan adanya penurunan terhadap kinerja karyawan atau pegawai di sini. Ini, ini. Jadi sampai di paragraf ini orang baca sudah paham. Oh ini mau apa nih? Oh mau meneliti kinerja pegawai. Oh mau meneliti kinerja keuangannya. Oh mau meneliti kinerja UMKM-nya. Kalau oh mau meneliti apa? Yang penting ending G-nya itu loh. Kok ya? Terus baru kinerja UMKM merupakan tingkat keberhasilan ini secara teorinya. Ya. Jadi kalau ini secara teorinya, menurut Duff, dan peningkatan kinerja UMKM dapat dilakukan dengan pendekatan resource based theory. Ini yang seringkali Bapak Ibu sering dengar sebagai grand theory kalau Bapak Hmm. Ibu. Apa sih kadang tes grand teorinya apa? Saya menggunakan RBT, Resource Based Theory. Apa sih RBT? Jelaskan di sini.
semula berupa sebagai pandangan, resource based view. Ini jadi teori kan? Atau pandangan berbasis sumber daya yang diungkap oleh Warner. Barney membantu mengubah RBV menjadi teori berbasis sumber daya lengkap, RBT. Menulis kemampuan dan sumber daya sebagai aset berwujud dan dapat digunakan dalam membantu dan strategi untuk efisiensi dan efektivitas. Ini konsep teori bunyinya RBV. RBT adalah kemampuan dan sumber daya sebagai, ada kata kunci dua ya, aset berwujud dan tidak berwujud. Dan kumpulan aset ini dapat digunakan dalam membantu memilih dan menetapkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan nah, RBT berfokus pada faktor apa internal dalam menjelaskan strategi bisnis. Ini menurut Hunt dan Lam. Ini kan kata kunci tentang RBT. Menurut Barney, sukses tidaknya sebuah perusahaan akan sangat ditentukan oleh kekuatan nilai yang ada dalam internal perusahaan. Balkowi menyatakan strategi yang positif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyatukan ini. Ini kan pendek ditarik lagi sama Balkowi ini. Kata kuncinya di sini, Pak. Balkowi Balkowi menyatakan strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena penelitian saya kinerja UMKM. Ya, strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja adalah dengan menyatukan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud kan tahu kayak mesin yang ada di yang kelihatan ya. Dan aset tidak berwujud. Sumber daya internal yang dimiliki perusahaan dari aset tidak berwujud yang diungkapkan adalah modal intelektual dan orientasi kewirausahaan. Ini X1 saya dan ini X2 penelitian saya. Jadi modal intelektual maupun orientasi kewirausahaan itu merupakan bagian dari aset tak berwujud. Apabila perusahaan bisa memanfaatkan aset tak berwujudnya dengan baik, maka kinerja perusahaan itu akan baik. Kata siapa? Kalau ditarik kata Belkowi. Kalau ditarik lagi kata ini Barney. Ini kan secara konsep konsep teorinya, teori besarnya itu ngomong apa sih RBT itu? Oh, RBT itu sebagai teori yang mengatakan bahwa apabila perusahaan ya mampu memanfaatkan aset tidak berwujud ini kan kata kata kuncinya aset tidak berwujud karena modal intelektual ya dengan baik maka ini tuh, kinerja perusahaan akan baik. Jadi kata kuncinya di situ. Makanya sebagai grand teori saya menggunakan RB. Itu di situ. Jadi memang harus pas nanti cari apa namanya terkait grand teori. Tapi di dalam konsep pembahasan tesis beberapa dosen pun tidak menanyakan grand teorinya, tapi ada beberapa yang menanyakan grand teorinya. Nah, caranya ini cara Pak saya tuh ngambil topiknya ini bagaimana grand teorinya. Itu sekarang gampang, Pak. Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal searching di googling, Google ya. Nanti misalnya eh, grand teori tulis judulnya. Pengaruh ini terhadap kinerja keuangan. Nanti di googling diberikan, oh grand teorinya ini. Itu nanti dibaca grand teori ini apa sih bunyinya, grand teori ini apa sih bunyinya. Ini kata kunci grand teori resource based itu apa? Ini menyatukan aset tidak berwujud. Ya, berarti kan aset tidak berwujud bagian dari sumber daya internal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset tidak berwujud itu dalam bentuk apa? Di penelitian saya, pertanyaan gitu dosennya, dosen saya. Ini bro, modal intelektual dan orientasi kewirausahaan X1 dan X2. Artinya secara grand theory, apabila perusahaan bisa memanfaatkan aset tidak berwujud dalam bentuk modal intelektual dan orientasi kewirausahaan, ya, maka kinerja perusahaan tersebut akan meningkat atau baik. Gitu. Itu dipegang dulu korelasi atau hubungan antara grand theory dengan variabel yang akan saya teliti itu loh. Atau Bapak Ibu teliti di sini. Nah, baru di sini kan X1-nya tuh modal intelektual, ini X2. Ceritakan di sini.
Perspektif modal intelektual membantu dalam mendeskripsikan pengukuran pertambahan nilai yang dihasilkan oleh sumber daya tak berwujud. Tadi itu. Modal intelektual merupakan pengetahuan. Oh, modal intelektual pengetahuan, penerapan, pengalaman, dan keterampilan profesional yang dikonversikan menjadi nilai yang dapat memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Ini berarti tentang modal intelektual. Kahal mendeskripsikan modal intelektual sebagai aset tak berwujud kan betul toh? Sesuai dengan teori grand teori ini, RBT. Kahal mendeskripsikan modal intelektual sebagai aset tak berwujud yang merupakan gabungan dari kompetensi, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan hubungan dengan pelanggan yang dapat memberikan posisi keunggulan perusahaan dalam pasar. William pun membawa modal intelektual sebagai informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai perusahaan. Modal intelektual yang diimplementasikan dengan akumulasi dari jumlah semua aset yang penting bagi usaha kecil dan menengah, serta digunakan untuk menciptakan produk layanan agar memiliki nilai tambah bagi organisasi menurut Kaliko. Jadi ini di paragraf ini, mulai ini cerita tentang X1-nya. Nah ini, baru di sini. Beberapa peneliti memberikan pemahaman yang berbeda terkait pengukuran modal intelektual. Kenapa saya menulis ini, Bapak Ibu? Karena penelitian saya menggunakan analisis SEM, Structural Equation Model. Di dalam SEM, ya, variabel yang digunakan merupakan variabel bentukan. Jadi modal intelektual itu merupakan variabel yang dibentuk oleh indikator. Makanya kan di sini memberikan pemahaman yang berbeda terkait pengukuran modal intelektual. Bontis ya di riset yang dilakukan Bontis, human capital, structural capital, dan relational capital sebagai variabel dimensi. Dia ngomong dimensi. Ya, Koduri menggunakan modal manusia, modal sebagai dimensi juga. Hasil menggunakan human capital ini sebagai dimensi. Kalau ini kan dimensi. Ya, baru ini dimensi. Jadi, oh ternyata modal intelektual itu seperti human struktur sama relation itu sebagai dimensi. Sedangkan saya di sini mau indikator itu loh, biar tidak salah arah. Saya punya pendekat Superno human capital ini nih sebagai indikator ini. Karena saya menggunakan indikator sebagai indikator. Lo menggunakan human capital ini sebagai indikator. Ini juga baru ditegaskan lagi. Pada penelitian ini menggunakan modal manusia modal pelanggan sebagai indikator. Ini penekanan penelitian saya. Itu loh. Lah, baru di sini, ya, ini nih, baru di sini kata kuncinya. Beberapa riset sebelumnya yang menguji pengaruh modal intelektual terhadap dilakukan oleh ini adalah satu, ya saya beri warna satu, ya, dua, tiga, empat, ya, terus lima, sorry ini nama itunya Dewi nih, yang di batiknya Dewi, ya, Hermawan. Hasilnya apa? Intelektual berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Artinya ada pengaruh modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Nah, baru di sini ada yang beda nih. Hasil berbeda kaliku ya satu, dua, tiga, ya, empat. Itu, ini yang menentang. Sebetulnya scooping itu cukup di sini. Kenapa? Karena X1 dan X2. Itu tuh. Ini kan X1 dan X2 modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Cuma di sini kan saya mau
selain ada orientasi kewirausahaan toh. Ini. Keberhasilan tidak lepas dari peran usaha dalam yang hasilnya perbedaan orientasi kewirausahaan itu. Karena ini X2 saya. Dalam membuat keputusan adalah sangat penting. Ini menurut Das. Terus orientasi kewirausahaan merupakan karakteristik ini tentang teori orientasi kewirausahaan. Nih, ini baru di sini indikatornya. Ini cita indikator-indikator adalah orientasi kewirausahaan atau pembentuk orientasi kewirausahaan. Ini riset sebelumnya sama aja nih. Satu, hasilnya apa? Berpengaruh, ya. Ini Zhang juga berpengaruh. Ini Rofiati, Karami, ya, Jana, ya. Baru di sini ada hasil berbeda nih. Avandi, Solikah, ya, Dewinta tidak mempengaruhi kinerja UMKM. Gini kan berarti ada dua toh. X1 modal intelektual dan orang perusahaan. Hasil risetnya itu ada pertentangan semua kan itu. Baru kata kunci ini. Nah inilah. Ini ditabelkan. Beda temuan modal intelektual ini, beda temuan orientasi keluarga ini. Ini yang berpengaruh, ini yang tidak, ini yang berpengaruh, ini tidak. Ya, baru kata kuncinya di sini. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh modal intelektual dan perusahaan, masih terdapat perbedaan riset gap hasil. Sehingga membuka celah untuk menguji kembali tentang, ya toh, ini dah menguji kembali. Saya kan mau menguji kembali tuh. Tapi apa? Dengan kemampuan ini sebagai paper ya sih. Jadi saya nambahi. Ada pertanyaan dosen gini. Kemarin saya nguji Kapoldi S1, Kapoldi S1 kita manajemen ya Bu Novita itu doktoral terus saya nguji di UM gini pertanyaan saya dia ada mediasinya keunggulan bersaing pertanyaan saya sederhana Bu Novita kenapa sih Ibu tertarik mengambil keunggulan bersaing sebagai mediasi gitu kalau alur cerita ini nggak dipahami bingung tapi kalau saya tanya waktu itu pengujian Bapak menariknya apa kok mengambil kemampuan inovasi sebagai mediasi saya jawab, karena ini risetnya kuantitatif, pendekatan pada penelitian terdahulu. Kan menguji teori, saya bilang gitu tuh. Ya. Nah, di dalam penelitian terdahulu terkait modal intelektual dan orientasi kewirausahaan dihubungkan dengan kinerja UMKM, masih ada perdebatan atau pertentangan hasil. Gitu loh. Maka ini ada celah bagi saya untuk meneliti kembali. Akan tetapi, gitu loh. Saya menambahkan kemampuan inovasi sebagai mediasi. Jadi dibutuhkan peran mediasi. Kasih alasan kenapa. Alasannya berdasarkan karena secara konseptual ini kan satu meningkatkan melalui peran sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan pendekatan ini yang merupakan ini. Balkoi menyatakan strategi ini secara konseptual. Artinya apa? UMKM itu mampu mengelola sumber daya modal internet akan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja UMKM. Ini toh secara konseptualnya. Konsepsi tersebut didukung hasil penelitiannya. Kan ini didukung nih secara teorinya lah kasarnya. Siapa? Kohan ini tadi memberikan pengaruh terhadap kinerja. Hasil empiris juga sebelumnya ini orientasi berdasar dan hasil ya mereka secara empiris mendapat pertentangan gitu loh. Ada yang menentang. Siapa? Ini kan yang menentang tadi. Tidak memberikan pengaruh ini menentang. Nah, baru sih adanya pertentangan hasil kajian sebelumnya menyebabkan adanya ketidakpastian bahwa secara konseptual modal intelektual dan ini dalam meningkatkan kinerja guna menghasilkan sebuah konsepsi bahwa modal intelektual memberikan pengaruh maka diperlukan variabel kemampuan sebagai mediasi. Artinya gini, Pak. Secara teori modal intelektual dan orientasi kewirausahaan itu memberikan pengaruh terhadap kinerja secara teori lah ya. Bahkan didukung penelitian terdahulu.
Tapi gara-gara ada yang menentang, jadi seolah-olah teorinya jadi kabur itu loh. Jadi abu-abu ini bener enggak sih sebetulnya teorinya itu. Nah, agar teorinya itu tetap mengatakan bahwa modal intelektual dan orientasi keurusan memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM, maka perlu dijembatani oleh variabel mediasi. Itu sebetulnya ceritanya di situ, alur ceritanya. Tapi ya mohon maaf ini saya karena saya janji ya saya harus share. Tapi ternyata kakak tingkat saudara bimbingan saya penasaran Pak, saya bisa pinjam disertasi Bapak. Bawa aja. Ternyata bikin latar belakang kayak gini kewalahan Pak, saya udah sanggup Pak, kewalahan dah karu-karuan katanya gitu. Ini ya jelas lah saya bilang gitu Kak. Karena apa? Karena kamu berusaha jadi saya. Kamu ndak bisa improv sendiri, ndak bisa kamu nyontoh gini terus plek-plekan kayak gini ndak bisa. Kamu butuh improvisasi sendiri. Tapi alur ceritanya kayak gini. Baru ini kan mediasinya kemampuan inovasi di sini. Ceritakan kemampuan inovasi itu bagaimana. Inilah. Baru ya, setelah itu disinilah kata kuncinya. Ini. Berdasarkan latar belakang, terdapat pertanyaan yang mendasar bagi pemerhati manajemen strategi. Karena saya eh, anunya manajemen strategi konsentrasinya melalui pendekatan RBT. Ya. Terus melalui penelitian ini, akhirnya di sini. Melalui pendekatan RBT yang berfokus pada faktor internal merupakan perilaku kebiasaan berdasarkan pada tersebut keunikan saya tegaskan di sini. Artinya kadangkala beberapa dosen bertanya, novelty-nya saudara itu apa? Saya tutup di sini sudah, biar dosen tidak tanya, menguji saya. Keunikan dari studi ini adalah peran kemampuan inovasi sebagai variabel yang memediasi pengaruh ini terhadap yang dikembangkan dalam satu model dan dijelaskan oleh RBT sebagai teori utama. Tutup di sini tidak bisa apa-apa dosen saya. Iya kan? Tapi Pertanyaan Pak menciptakan, Taufik. Hah? Pertanyaan Pak Taufik. Iya, Wah, pelanggaran. Eh, Belum selesai tadi itu kan jelaskan ini sempat pertanyaan. enggak, kan sempat namanya grand theory itu ada dosen yang mengatakan boleh pakai, ada yang tidak. iya oke. Berarti pertanyaannya satu, apakah grand theory itu sebenarnya itu eh, wajib dipakai atau tidak? Yang kedua, kok di Ya, sini tuh ketemu bahwa eh, kata kunci dari novelty-nya di sini adalah dijelaskan oleh RBT sebagai teori utama. Berarti kan perannya penting, Pak. Maksud iya. saya, dan teorinya Pak Taufik itu di sini itu berperan sangat penting sampai munculnya kata kunci ini di novelty ini, Pak. Betul. Jadi gini, maksudnya beberapa dosen ada yang tidak ikut, mungkin dia nggak mau ribet gitu loh. Atau mungkin dia juga nggak ngerti daripada ikut mikir. Beberapa gitu lah. Tapi kalau cerita wajibnya empiris ya, riset empiris khususnya kuantitatif ini, itu sebetulnya ada tiga, Pak. Grand theory, middle ring theory, sama applied theory. Ada beberapa di buku itu kalau kayak gini tuh mengatakan grand theory itu manajemen strategi. Grand theory itu manajemen strategi. Middle-nya RBT karena RBT itu ada di dalam manajemen strategi itu loh. Baru applied-nya, aplikasinya itu di variabelnya. Ada beberapa yang begitu. Makanya di sini kan saya menyebut teori utama. Dosen saya tidak mau sebagai grand teori. Sudahlah, kamu jangan bermain kata grand teori. Mendingan disebutkan teori utama. Ini loh. Kenapa begitu? Saya bilang tadi loh, Prof, kenapa? Nanti kalau kamu tanya grand teori, nanti pertanyaan berikutnya ada middle range teori, ada applied teori gitu kata dosen saya gitu. Begitu saya searching penasaran kan saya dosen kok nggak gelem grand theory. Saya searching di googling kenapa sih harus ada grand theory? Oh ternyata turunannya begitu Pak. Grand theory itu teori utamanya. Misalnya teori utamanya apa? Teori sumber daya manusia itu grand teorinya. Diturunkan apa? Oh ternyata penurunan dari sumber daya manusia ada teori apa? Itu kan banyak teori. Itu middle-nya.
Lah, teori A itu nanti turunannya ke variabel ini, teori B turunannya ke variabel ini, itu harus jeli mahasiswa itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bedah di sini ya, saya menggunakan grand teorinya manajemen strategi. Oke. Di dalam tadi di latar belakang saya sebagai anu strategi. Kan gitu, dia menyebut strategi di sini, RBT ini. RBT merupakan bagian strategi. Kan itu. Oh, berarti grand teorinya saya itu manajemen strategi. Ya, middle-nya itu resource based theory atau RBT. Apa sih RBT? Kan harus dikuncinya gitu toh. Oh, RBT itu yang perusahaan yang bisa memanfaatkan aset tak berwujud atau menyatukan aset berwujud dan tidak berwujud, maka perusahaan tersebut akan mencapai kinerja yang baik. Kan gitu toh. Lah, kenapa? Karena fokus saya ke kinerja UMKM. Berarti saya, lah aset tak berwujudnya di mana nih bentuk aset tak berwujudnya? Apply-nya, Pak. Apply teorinya, aplikasinya. Apa? Modal intelektual dan orientasi kewirausahaan. Apa sih model itu? Saya jelaskan. Oh, boleh pengetahuan, keterampilan, orientasi juga saya jelaskan di latar belakang. Sehingga muncullah di sini. Berdasarkan penjelasan, keunikan dari itu adalah peran kemampuan inovasi sebagai variabel yang memediasi. Jadi novelty-nya saya mengkaji peran mediasinya. Oke, coba kalau saya pun dosen saya bingung. Rumusan masalah saya cuma berapa? Hmm, empat toh? Bingung loh Pak, kok empat nggak tujuh gitu loh. Saya nggak mau tujuh, empat Bu. Saya. Loh kok bisa? Harusnya berapa? Tujuh emang. Ini pengaruh tidak langsung. Ini yang mediasi toh. Iya. Memediasi kan kata kunci memediasi itu loh. Iya Mm-mm. toh? Cuma ini coba modal intelektual terhadap kinerja langsung kan? Orientasi keresahan terhadap kinerja. Dosen saya bertanya, loh Pak, Bapak kok enggak ada modal intelektual terhadap kemampuan inovasi? Orientasi kewirausahaan terhadap kemampuan inovasi dan kemampuan inovasi terhadap kinerja. Dan enggak gitu, saya tanya gitu. Saya bilang, coba saya tarik ke sini nih. Sekarang gini, Prof. Saya tuh sebetulnya saya mau nggak mikir berat-berat kan rumusan masalah 4 kan gampang tuh mikirnya. Saya mikirnya gini, men menayah uniknya apa? Peran kemampuan sebagai variabel mediasi. Berarti kan di sini saya mau menguji apakah kemampuan inovasi itu bisa berperan mediasi atau tidak. Mediasi siapa? Modal intelektual terhadap kinerja UMKM dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Itu dirumuskan di nomor 3 dan 4. Gitu? Lah, terus nomor ini, Pak. Lah, ini kan sudah saya jelaskan ada gap di atas tadi. Penelitian sebelumnya yang menguji modal intelektual terhadap kinerja dan orientasi kerusakan kinerja masih ada pertentangan. Di mana, Pak? Ini tabelnya. Sorry, sorry. Nih, kita. Ini kan pertentangan, pertentangan. Dan saya uji kembali. Lah terus Bapak yang modal intelektual terhadap inovasi, orientasi kerusakan orientasi, lah itu kan otomatis dengan sendirinya terjawab di sini. Ini ngapain Prof saya harus ini dengan menguji ini ke inovasi, inovasi ke kinerja otomatis mau menjawab ini. Ya sudah cukup di sini saja. Sudah terserah Bapak aja gitu. Sehingga saya belajarnya ringan, cuma 4 rumusan masalah. Tapi pada saat saya aplikasikan di ngajar bimbing, tidak semua dosen bisa mau kayak gini gitu loh. Ya sudahlah, biar rame, apa biar kelihatan itu. Jadi 7. 7 tuh gini. Modal intelektual terhadap kinerja, orientasi terhadap kinerja, modal intelektual terhadap inovasi, orientasi kerusakan inovasi, inovasi terhadap kinerja. Berarti kan tambah berapa? 2 tambah 3 toh? Tambah 2 lagi kan 7. Harusnya 7 rumusan masalah. Yang langsung 5, yang tidak langsung 2 ini tidak langsung. Ya.
Tujuan penelitiannya juga 4. Manfaatnya ini nih. Nanti di sini sih sering kejebak mahasiswa baik S1 dan S2 di Unida. Manfaat teoritis ada soalnya di S1 pun ada ya. Manfaat teoritis sama manfaat praktis. Ini. Oke. Nah, manfaat teoritis penelitian ini akan nyambung di kesimpulan. Manfaat itu nyambungnya di kesimpulan. Di mana kesimpulannya? Di saran. Jadi, tujuan penelitian, rumusan, dan tujuan ini ditutup di kesimpulan. Jadi, kalau rumusan masalah saya 4, tujuan penelitian saya 4, nanti kesimpulan saya juga 4. Menjawab tujuan penelitian. Nah, otomatis kesimpulan kan dan ada saran. Saran saya menjawab manfaat penelitian. Jadi nanti manfaat teoritis akan diberikan kan nih kok pada RBT kan kembali ke situ lagi nih. Ya kan? Karena penguatan saya kan teori utamanya kan RBT. Jadi setelah penelitian saya, keterkaitannya RBT dengan penelitian saya itu di mana itu dibedah Pak, diajar sama dosen saya. Ya mungkin karena filosofinya bermain di S3. Pertanyaan saya gini, saya tanya Pak Taufik, Bapak menggunakan RBT sebagai teori utama. Ya, Bapak sudah menghasilkan penelitian. Pertanyaan saya, implikasi RBT dengan hasil penelitian Bapak itu di mana? Pertanyaan kan pendek itu tuh. Lah enggak ada jawabannya kan molor-molor nggak karu-karuan saya itu. Kan saya kan harus menjelaskan RBT sesuai Barney yang teori orang-orang itu tuh. Nah, teorinya Barney dan yang terkait RBT itu dikaitkan dengan hasil penelitian saya. Makanya saya memunculkan rumusan ini. Jadi kan ini capability. Karena hasil saya memediasi. Oke. Jadi saya bilang gini, kata kuncinya gini. Kata kuncinya kan aset tak berwujud. Ya. Pada saat perusahaan UMKM batik di Jawa Timur bisa memanfaatkan aset tak berwujud dalam bentuk apa? Modal intelektual yang bla 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 hasil penelitiannya dan orientation yang bla 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 ya yang dimediasi oleh modal intelektual kemampuan inovasi ya, maka kinerja UMKM batiknya tersebut akan meningkat, Bro. Tapi saya sudah ada hasil modal intelektual itu apa indikator yang paling gede, ini apa yang paling gede, ini apa yang paling gede. Indikatornya atau loading faktornya. Itu karena saya pakai SEM. Jadi saya takut-takut aja deh urusan di sini. Tapi dikaitkan dengan ini. Itu. Ya memang ini perlu itulah baca beberapa jurnal kali ya. Tapi saya kasih deh itu buat paling nggak baca-baca pas lagi nganggur. Tapi kalau pas lagi kerja jangan tapi pusing. Nggak nyambung nanti nggak nyambung. Jadi pas nyantai gitu bacanya sambil santai aja. Per paragraf aja. Paragraf ini intinya apa sih? Paragraf ini intinya. Tapi kalau dibaca petak nggak nyambung nanti pusing tau kan. Pelan-pelan satu paragraf. Oh ini dicatat. Oh ini intinya ini nih. Nanti ketemu. Oh ternyata di sini deh. Dan ini dan. Ini tak buka lagi ya. Sekalian deh. Untuk tulisannya Bapak ini memang tulisan provokatif kalau menurut saya. Kenapa? Jadi makanya ketika kakak angkatan maunya melihat tulisan Bapak ya, ketika Bapak bahas malam ini pun bahasa saya bahasa provokatif, sangat nikmat untuk di apa Pak ya, untuk dipelajari alurnya memang kelihatan Iya. sekali. Dia bilang Mungkin gitu, Pak enak Pak alurnya, tapi saya coba nggak bisa kata gitu. Oh kamu harus sepedi kamu, cari ilmu ke dukun saya bilang gitu. Nggak bisa ini. Ini ada capi-capinya saya goyan ini gitu. jadi mulai dari globalisasi era VUCA, kemudian berbicara UMKM, kemudian berbicara UMKM Batik Indonesia, kemudian Mm-mm. UMKM Batik Jatim atau provinsi ya turun breakdown gitu kan. Kemudian Mm-mm. masuk ke Grand Theory, masuk ke Gap Research, terakhir Mm-mm. kemudian apa novelty-nya yaitu yang inovasi sebagai ini apa Mediasi. namanya sebagai variabel mediasi itu tadi. Nah, di sini Pak ada beberapa ada dua Pak pertanyaan saya. Yang pertama Pak, mohon maaf.
Iya, iya, iya. Apakah novelty itu harus memunculkan variabel baru, baik Mm-mm. itu variabel mediasi atau tidak, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik dari tulisan ini sehingga tadi saya bilang provokatif sampai kakak tingkat tertarik gitu kan. Di tulisan Bapak ini memang begitu banyak menyajikan gap riset, Pak. Itu yang menurut Mm-mm. saya sampai, wih, kok gampang sekali ya menemukan gap riset dalam hati saya gitu loh. Padahal saya yakin Bapak pasti sudah mencari atau membaca berpuluh-puluh jurnal mungkin ya. Nah. Sedangkan saya kemarin mencari yang apa namanya dua variabel sebagai tugas Pak Taufik itu aja baru menemukan gap riset cuma dua. Itu pun dua menurut saya masih kurang kurang greget gitu Pak menurut saya Pak. Mungkin ada tipsnya gitu Pak maksud saya. Itu Pak Jadi dua gini, itu Pak mungkin Pak. itu ada yang ilmu suci sama ilmu hitam soalnya. Saya menggunakan dua ilmu itu, Pak. Ya, jadi gini. Pertama pertanyaan tadi, ya terus terang aja ilmu suci sama ilmu putih sama ilmu hitam. Kenapa begitu? Jadi gini, pada saat tadi yang pertama itu apa Pak Eko terkait apa tadi? Lupa sih. Novelty ya. Novelty ya. Ya. Apakah Apakah harus harus memunculkan memunculkan variabel baru? variabel baru baik Ya, itu variabel mediasi atau apa? mediasi atau tidak gitu menurut saya. Mm-mm. Jadi coba sih, kalau ngalur cerita, saya kenapa saya baca bukunya Agusti Ferdinand, judulnya Metode Penelitian, ada saya punya bukunya, itu enak sekali Pak. Tapi saya punya yang cetakan berapa, yang pertama sama cetakan yang ketiga loh nggak salah. Yang cetakan pertama itu munculnya buku itu di UB kayak dewa. Hmm. Kenapa? Sangat rinci sekali nulis metodologinya. Ini pakai regresi begini, ada gapnya, ada cerita gap, ada variabel cerita gap dan lain-lain. Awalnya saya ada teman dosen UB ke rumah Mas, iki loh Mas, di UB lagi rame buku ini itu loh, buat medpen. Hmm. Terus akhirnya saya nitip Bu, beli toh, tak baca bolak-balik sampai saya stabilo gitu loh. Saya ngawali dari baca penasaran saja, dasarnya penasaran buku itu. Nanti ada tuh itu kalau mau difotokopi fotokopi deh. Ya, itu kenapa menariknya. Tapi ini khusus kuanti lah ya. Buku itu yang khusus kuantitatif. Dia mengatakan gini, novelty. Novelty kan kebaruan. Ya. Dalam sebuah riset tidak bisa muncul baru sekali, tidak ada kalau orang kuanti itu. Itu kan dasarnya dari teori dan penelitian terdahulu soalnya. Tidak mungkin baru sekali, oh itu tidak selesai risetnya itu loh. Ya, cuma kita cari celahnya. Kan di situ coba sih, ada X1, X2. Modal intelektual dan alat kewirausahaan. Itu ke kinerja toh. Nah, setelah saya nyari gapnya sebanyak mungkin. Nah, ini kan ada sambungan dengan gapnya tadi yang pertanyaan saya. Nah, karena ini ada gap, ya, maka saya mencoba menambahkan inovasi, kemampuan inovasi sebagai mediasi. Saya mengusulkan sebetulnya inovasi sebagai mediasi. Nah, usulan saya di dalam buku itu bisa dikatakan sebagai kebaruan. Karena dasarnya dari gap itu. Kan tulisan itu pada waktu saya menulis. Perkara sekarang hari ini ada yang seperti saya kan enggak, bukan saya gitu loh. Tapi pada waktu saya menulis, saya asumsikan. Nah itu ilmu putihnya Pak. Ilmu hitamnya, walaupun ada saya umpetin gitu loh. Atau objeknya beda nggak dibati, kan bisa saja kan jadi novel di saya. Itu ilmu hitamnya. Yang kedua, di situ kan saya bermain toh. Di itu bahwa indikatornya si Udin si ini menggunakan indikator ini. Lah nanti saya ambil misalnya gini Pak. Pak Eko nulis nih orientasi kewirausahaan. Ya, tulis terus lihat jurnalnya Pak Krisna. Oh, Pak Krisna itu menggunakan indikator 5 sebagai pembentuk orientasi kewirausahaan. A, B, C, D, E. Mas Edi juga ada 5. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kelanjutannya lah. Lah, pinternya Mas Eko, ya, dari dua jurnalnya Mas Krisna sama Mas Edi, itu diambil Mas Krisna ngambil 3, Mas Edi ngambil 2. Sama-sama 5 kan ya. Tapi kan limanya Mas Eko kalau ditarungkan sama
Pak Andi Krisna beda. Ditarungan dengan Edi juga beda. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai novelty-nya apa? Apa pembaruan atau beda indikator yang digunakan dengan Pak Andi, Mas Andi dan Mas Edi. Jadi beda indikatornya juga bisa dikatakan sebagai novelty itu loh. Itu aja cukup sebetulnya. Makanya di latar belakang dimunculkan, dieksplor indikator-indikatornya apa aja. Menurut menurut ini. Nah, saya ngambil ini kan saya tekankan gitu. Saya tekan-tekankan. Ini saya ngambilnya ini. Makanya dosen saya juga bingung, Pak. Dosen saya itu terus terang saja. Waktu itu mau diuji rektornya di Kalimantan itu apa sih negeri lupa saya. Terus hari itu udah jadi diganti dari UPI, profesor. Namanya dosen eksternal, saya penasaran toh, iki keilmuannya apa? Penasaran Pak. Ternyata keilmuannya medpen, dia pakarnya SEM, sering ngasih pelatihan SEM seperti saya, yang gunakan alat analisis. Modar saya terus lagi. Oh iki. Akhirnya saya kuatkan di indikator, saya kuatkan di SEM-nya, tarung Pak saya sama profesor saya, tangtung tangtung sampai dosen UB saya juga bingung loh, Bapak kok menguasai pertanyaan dosen saya kok gitu loh. Kaprodi saya yang mimpin sidang. Batin saya belajar, saya kan ya belajar buku, saya kata gitu. Kenapa? Saya harus ngerti. Oh indikator ini nanti mesti tanya novelty ini. Iya, novelty Bapak apa? Dikaitkan dengan model Bapak, variasi ceritanya gitu. Kalau orang nggak paham, kepleset sudah kemana-mana. Oh ini maunya ke sini. Tarik Pak. Itu. Dan berkaitan dengan gap tadi yang ditanyakan Pak Eko. Memang pada saat kan sederhana tuh saya X1, X2, X3, Y. Ada kalau tidak salah di ruang MM itu disertasi saya sama disertasinya Bu Ratna. 3 kalinya, Pak. Saya jumlah 100 berapa, 5 apa enggak sampai berapa. Bu Ratna hampir 1 rim. Jadi kalau dijejer itu gini. Ini disertasi saya di sini Bu Ratna. Numpuknya ini. Tebelan punya Bu Ratna. Terus saya mikir ngapain tebel-tebel. Bikin otak stres belajarnya kan tebel jadinya. Saya tipis aja, tapi kan sama-sama dapat A-nya, saya bilang gitu. Kan mendingan belajarnya ringan dapat A daripada belajar susah dapat A. Tapi praktisnya saya gitu soalnya. Tapi coba sih nanti, Kak, ini enggak, ini baru latar belakang. Nanti kalau Pak Eko atau teman-teman tak kasih ini loh, disertasi. Ringkes, dan nanti saya padatkan bahasanya. Enggak banyak cerita. Terus, terus, terus. Itu kesingkat otak saya kan enak. Apa untuk, oh berarti di sini, berarti di sini. Itu lebih enak. Itu gitu. Terus terkait gap tadi saya sambungkan lagi. Kita banyak berteman dengan googling. Ya. Kata kunci yang dimunculkan, misalnya tadi modal intelektual, biasanya orang mencarikan pengaruh modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Kata kuncinya saya balik. Modal intelektual tidak mempengaruhi kinerja UMKM. Saya tanyakan di Google itu. Nanti kan kata kunci itu ada di dalam sela-sela itu. Oke. Misalnya saya searching nih, modal intelektual tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Saya punya risetnya Pak Krisna. Tak tahu. Saya download tuh. Sama-sama modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Di dalamnya risetnya Pak Krisna itu ada gapnya Pak. Oh ini. Misalnya di dalam riset jurnalnya Pak Krisna, di situ ada mengatakan si John itu modal intelektual tidak mengaruh terhadap kinerja UMKM. Saya lihat di daftar pustakanya Pak Krisna si John itu. Oke. Baru judulnya apa? Saya googling lagi judul dari si John. Saya punya aslinya si John. Telusurnya gitu. Oh ya. Misalnya saya bingung nih itu. Dan itu seringkali riset-riset Undip. Saya waktu itu belajarnya dari Undip. Tesis atau disertasi Undip yang manajemen. Saya searching Undip pengaruh modal intelektual terhadap kinerja UMKM. Nanti saya disodori jurnal atau tesisnya Undip. Nah, di dalam jurnal atau tesisnya Undip, mesti ada riset gapnya. Misalnya gini deh, saya kan di situ ada tabel tuh, tesis disertasi saya. Ya, Mas Eko tahu tuh di jurnalnya saya ada riset gap. Lah, tinggal dilihat di daftar pustaka yang
artikel saya atau jurnal saya, Mas Eko tinggal copy lagi ke googling, nantilah mesti muncul aslinya toh. Itu aslinya diambil. Nah itu yang buat pamer dosen saya, padahal saya turun temurunnya nyarinya nggak semata-mata saya tiba-tiba nyari, ya saya diturunkan kayak model marketingnya multi level marketing tuh loh. Dari sini turun sini turun. Oh ini dapat. Saya kumpul-kumpulin. Kumpul-kumpulannya gimana, Pak? Mas, Mbak. Buat folder. Jadi misalnya tesisku, misalnya Mas Eko tesisku. Lah, itu di situ ada X1 ke Y namanya di apa monggo lah. Folder X1 ke Y. Dibuka lagi X1 ke Y berpengaruh sama yang tidak berpengaruh. Jadi saya tersusun gitu. Jadi kalau jurnalnya ada Pak, ada saya kasih folder jurnal di dalam folder jurnal disertasiku misalnya ada X1 ke Y. X1 ke Y ada yang berpengaruh, ada yang tidak baru di situ kumpulan jurnal. Ini Prof kalau mau tuh. Kan kadang minta dosennya itu. Kan dia kan butuh riset juga, maka butuh jurnal. Itu maksudnya. Cara mengambilnya. Tapi kalau kita nyari misalnya Mas Eko nyari ya tidak berpengaruh otaknya di sini hanya tidak berpengaruh nggak ketemu-ketemu tadi ya saya yakin Mak, dapat dua pun alhamdulillah gitu loh ya kan tapi nyarinya coba sih nanti searching undip gitu loh bisa variabelnya apa Mas Eko Variabelnya itu Pak, apa namanya? kayak kepemimpinan Bukan motivasi, ke kinerja ke mutu layanan loh. oh mutu layanan Iya. ya misalnya motivasi ke mutu layanan misalnya undip koma pengaruh motivasi terhadap mutu layanan nanti biasanya ada tesisnya undip dan nanti dibaca di latar belakang. Nanti pasti model ceritanya kayak seperti latar belakang saya. Oke, sebelum saya cerita lanjut, saya lanjutkan di sini biar penasarannya tambah. Sekalian. Sekalian mumetnya gitu Pak Eko. Iya, sekalian mumetnya. Ini kalau di disertasi kalau di kita bab 3 itu metode penelitian, tapi kalau di di UB nama judulnya kerangka konseptual dan hipotesis. Ini kerangka konseptualnya di sini. Nih, gitu. Ini gambar kerangka konseptualnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini hanya untuk menunjukkan satu itu sumbernya ini, dua sumbernya ini. Hubungan ini ke sini sumbernya ini. Hubungan dua ini. Tapi ya sebetulnya ini tuh mininya, Pak. Kan berdasarkan fenomena dan telah kajian empirik yang telah dipaparkan, maka kerangka konseptual ini. Munculnya kerangka konseptual ini, kalau Anda nanti baca bab satu saya, sebetulnya di bab satu saya itu saya lagi bercerita tentang kerangka konseptual ini. Ya, kalau kalau misalnya Mas Eko, saya kasih ini, belum baca ini, tiba-tiba saya kasih gambar, rata-rata teman-teman tak kasih, coba sih ini kerangka konseptual saya, kamu bacanya bagaimana? Saya gitu dok. Teman-teman saya S3 bahkan dosen di sini. Dia rata-rata di sini. Dia di sini satu-satu ke sini. Tapi kalau tadi Mas Eko sudah bisa menyimpulkan bab satu saya di sini kan ya. Hmm. Terus ke sini ya kan ya satu-satu. Terus ke sini ada gap ya, ada gap nambah ini. Terus nanti terus saja ke sini dan ke sini. Coba sih latar belakang. Sebetulnya latar belakang saya tuh lagi bercerita gambar ini. Maka ada orang kalau jeli, oh berarti gambar ini. Terus diringkes lah, paling ringkes lagi di narasi di kerangka konseptual. Ini kan sama sebetulnya. Nah, membantu mendeskripsikan kan, gitu. Ya kan? Ini kan ada di latar belakang. Iya, Cuma iya. saya ringkes gini aja. Ya. Akhirnya timbullah ini. Baru di sini, ini loh hipotesisnya. Ini kan hipotesisnya, pengembangan hipotesis kan ada empat. Nah,
kuncinya lagi tadi yang saya jelaskan di sini. Ini. Ini loh tadi indikatornya. Maksud tadi misalnya ya, eh, saya ngambil modal manusia, modal pelan ini tidak ujuk-ujuk. Saya dari penelitian saya ambil si punya si Udin misalnya, saya ngambil manusia dan pelanggannya, punya ini dan ini sehingga saya mengklaim ini beda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun penelitian sebelumnya ada dua, ada tiga, itu. Tapi satu satu paketan itu enggak ada yang gini itu loh maksud saya. Sama-sama jumlahnya lima Pak Andi, tapi Pak Andi enggak ini gitu loh. Iya, mungkin Pak Andi cuma ini sama ininya beda itu loh. Pak Eko ini aja yang saya ambil. Itu. Ya, sama ini pengambilan resikonya, indikatornya ini, indikator kapasitasnya ini. Baru pengukurannya ini selesai ini. Baru bab empatnya ada. Cuma saya tidak mau ke sininya deh. Ini penting memang untuk disertasi. Tapi di sini nih, pembelajaran saya sebetulnya di sini orang biar paham gitu. Pada saat saya membentuk model kerangka konseptual model ini. Ya. Ini sumbernya dari mana? Harus jelas ini Pak sumbernya, penelitian-penelitiannya. Hmm. Oke. Dan nanti maksud saya yang di kelasnya Bu Ratna itu sudah bentuk kayak gini. Harapan saya setelah Pak Eko, Mas Eko, Mas Andi, atau Mas Edi, setelah maju, ya paling tidak hanya cukup setelah maju selesai, harus kreatif bisa membuat gini tuh loh. Buat apa Pak ini? Ya buat tesisnya Bapak, teman-teman di sini. Sehingga nanti pada waktu tesis sudah punya ini, sudah punya jurnalnya itu loh. Jadi lebih cepat maksud saya gitu. Ngapain sekolah lama-lama di Unida? Iya kan? Saya dorongannya gitu. Buat apa sekolah lama-lama? Nah, untuk bisa nggak lama di pembelajaran ini, oke lah. Tadi saya tanya motivasi ke mutu layanan itu. Kan itu tuh. Mungkin akhirnya motivasi ke kinerja di mediasi mutu layanan. Kan itu punya Pak Eko, karena satu punya Pak Mas Andi, beda enggak apa-apa. Tapi paling enggak setelah mata kuliah ini, ya teman-teman di sini paling enggak punya bayangan gambar konsepnya ini. Dan untuk bisa ini, cari ininya, jurnal-jurnalnya dulu, pengembangan jurnalnya tadi. Itulah. Jadi nanti saya yakin bisa lah, enggak sampai berapa sih? 2,5 ya, mungkin bisa 2,5. Sekarang semester berapa nih? Masih kok? Semester Semester 2 2. Pak. Hah? Semester 2. Semester 2 kan ya? Ya. Iya. Semester 3 pengajuan tesis. Kan ada beberapa mata kuliah sama tesis. Bisa 2,5. Nanti pakai programnya apa itu? Apa sih? Afirmasi apa ya? Yang dipublikasikan tesisnya. Kan ujiannya hanya persyaratan aja. Ngapain lama-lama itu? Nah makanya saya tadi oke lah saya share latar belakang. Tapi bukan berarti itu diikuti nanti stres kalau ngikuti bab satu saya itu loh. Buat baca oh ini sederhananya aja deh jangan muluk-muluk itu bingung nanti. Ya bukannya saya sombong apa-apa. Ternyata dibuktikan di kakak tingkat awalnya gitu. Wah saya gini Pak. Oh iya tah. Terus mau apa? Ini nih nyambung pada waktu kita nyambung. Bisa enggak Pak? Saya punya apa? Lihat disertasinya Bapak. Mau apa? Ya buat baca-baca mau saya contoh. Oke, buat baca aja ya. Ya. Terus baca terus tertarik, Pak saya tertarik. Ya monggo kalau sudah baca, Pak dibaca di bab satu Bapak. Katanya gitu. Begitu dicoba diaplikasikan munting-munting dan tidak sama. Kan sudah ujian proposal tuh. Katanya sama, mana sama. Saya uji juga bingung. Pak, mohon maaf Pak Pak. Taufik izin bertanya, Pak. Ya, saya Ya, tutup aja. Pak, kemarin kan Pak Taufik apa namanya terkait dengan jurnal referensi itu kan harus apa namanya istilahnya mengumpulkan sebagai bank data gitulah istilahnya. Nah, kemarin di apa namanya kita mungkin kesulitannya itu Pak, kadang mencari jurnal itu kan susah ya Pak ya kalau tidak Mm-mm. terbiasa. Nah, Mm-mm. kemarin Pak Taufik ingin mengajarkan tips dan triknya mencari jurnal yang memang dipakai untuk tesis ini Pak. Jadi kita
Oke, eh, terarah gitu Pak. Jurnal yang kita fokuskan sesuai dengan apa yang kita butuhkan nanti. Misalkan motivasi, pengaruh, kinerja dan lain-lain oke. seperti itu Pak. Nggih. Nah, ambil contoh deh. Punya siapa nih yang tak ambil contoh? Mas Edi, variabelnya apa? Saya catat deh. Kemarin apa Pak Eko kita ini ya. Tuh, tesisnya Pak Edi aja. Oh, Variabelnya tes. lupa. Enggak, saya catat deh. Kalau saya ini Tiga. Pak, apa namanya terkait dengan teknik-teknik untuk eh, teknik-teknik teknik-teknik merangkai atau menentukan anggaran untuk mempertahankan mutu layanan rumah sakit dan menambah revenue itu sih Pak. Bingung saya. Gini. Kita variabelnya aja deh, jangan judulnya. Variabelnya X satunya apa, X duanya apa. Ah, gini. Wes, oke. Saya tidak mau itu deh. Saya tidak mau variabelnya. Saya maunya Y-nya. Kalau saya tadi kan Mutu kinerja layanan Pak, AM tuh. Hah? mutu layanan. Oke, Y-nya mutu layanan loh ya. Ya, Ini tak buka googling. Mana googlingnya? Saya ini dibuka dulu ya. Bentar. Ya. Bu Ratna semangat sekali itu, Pak. Iya, belum selesai, sudah selesai. Ini belum selesai. Oh, karena Berarti dibuka semangat saya dong. pakai ngopi nih, Pak. Terus, Hah? Kelihatannya. kelihatan, Pak. Iya. Tadi saya hanya menemukan, saya belum cerita jurnal ini loh ya. Ya. Saya tadi Y-nya apa? Pertanyaan saya ke Mas Edi. Mutu, Layanan, ya nah. mutu layanan. Saya carinya gini. Variabel yang mempe, mempengaruhi Mutu mutu layanan. rumah Rumah sakit. sakit ya? Ya, rumah sakit. Rumah sakit. Langsung gini aja deh. Hmm. Ini lah. Ada nih dari Universitas IBN Khaldun. Faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan. Ada lagi faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan. Faktor itu sama dengan variabel. Oke ya. Faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan ada lagi nih. Determinan sama dengan variabel mutunya kesehatan rumah sakit. Faktor faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Udah seperti apa lo? Jadi saya mau mencari X-nya gitu loh. Hmm. Oh ya, ini kalau mutu layanan kan banyak. Lah, selain mutu layanan apa deh, Pak Andi? Ini nanti biar saya kalau dibuka nggak bisa tampil soalnya. Nanti biar di rumah aja, Mas Adi. Mas Adi, Mas Krisna, Kinerja Pak, kinerja apa? Y-nya, Hah? Y-nya kan, Y-nya. Kinerja pegawai. Kinerja pegawai, Pegawai apa? Gitu aja, wes. pegawai Perguruan di tinggi. ya perguruan tinggi. Ini ya, ya. Mau kinerja ini loh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penelitian dosen dipengaruhi oleh kompetensi individu, dukungan manajemen, dan dukungan organisasi. Ini sudah ketahuan ini variabelnya. Kompetensi, dukungan manajemen, dan dukungan organisasi. Variabel yang mempengaruhi kinerja karena dari 7 variabel, kompensasi, kepemimpinan, disiplin kerja, kemampuan kerja, kondisi kerja. Ini banyak juga nih. Polnes. Faktor kinerja tenaga kependidikan. Kan perguruan tinggi tuh ini. Keadilan organisasi. Faktor penentu kinerja kependidikan. Nah, setelah ini sudah didapat, ya, variabelnya, baru selanjutnya
kan misalnya tadi apa itu? Ini nih, misalnya ini tadi ini kompetensi individu ya. Saya ambil ya. Jadi gini, pengaruh ya, kompetensi individu terhadap nah, kinerja pegawai perguruan tinggi. Karena saya sudah menentukan variabelnya kompetensi individu. Eh, ya kan? Pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai kan banyak nih. Ambilin semua deh. Nanti dikumpulkan dulu semua. Nanti dilihat ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Ini tadi ya. Oh ternyata ngambilnya gini nih. Kompetensi ya tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Ya. Tidak mempengaruhi kinerja. Ya ini kadang-kadang di sini ada selipan ini, tapi Anda juga bisa lihat ini. Nah, ini kan saya lepas toh. Kalau Anda langsung fokus ke jurnal, tulis saja jurnal. Nah, ini jurnal Universitas Siliwangi, jurnal mahasiswa Surabaya, jurnal Kristen Satya Wacana. Jadi dari jurnal, rumah jurnal Win ini jurnal Unhas. Jadi gitu. Jadi memang cara pertama ndak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk sudah ada variabelnya. Mendingan saran saya yang pertama tadi atau variabel yang mempengaruhi kinerja gitu loh. Variabel yang mempengaruhi ya ini. Ini dah faktor Hmm. yang mempengaruhi. Itu awalnya di sini dulu. Sehingga saya bisa menentukan X dan Y, X1, X2-nya misalnya. Setelah ditentukan X1, X2-nya, gitu loh. Baru cari gapnya kan itu terus bagaimana Pak Bapak mencari gapnya ke inovasi ya cari pengaruh modal intelektual terhadap kemampuan inovasi gitu loh itu nanti makanya seringkali berhubungan dengan kayak gini googling ini searching lagi Pertanyaan Pak Taufik, ya berbicara mengenai gap, itu adakah standar idealnya? Misalkan ada 7 artikel yang berpengaruh positif Mm-mm. atau 10 artikel yang berpengaruh positif. Yang Mm-mm. berpengaruh negatif itu harus di angka yang sama atau bisa satu atau minimal harus 25% atau Ya, bagaimana Pak? nggak ada. Selama ada satu orang yang menentang, itu sudah dianggap dia menentang. Satu orang itu menentang. Walaupun yang berpengaruh 10 tuh. Terus gini-gini. Tadi Pak Kris, Pak Mas Adi cerita gini. Berpengaruh positif sama negatif. Itu bisa jadi gap. Kadang-kadang di jurnal itu berpengaruh dan tidak berpengaruh. Tanpa kalau berpengaruh kan dia berpengaruh tapi positif. Satunya sama-sama berpengaruh tapi negatif. Itu juga gap. Paham ya? Kan ada di dalam jurnal tuh berpengaruh signifikan atau berpengaruh terhadap kinerja. Satunya tidak mempengaruhi kinerja. Tapi ada berpengaruh positif terhadap kinerja dan berpengaruh negatif terhadap kinerja. Nah, pada saat ada yang positif ada itu sudah gap gitu loh. Sama-sama berpengaruhnya. Nggak masalah. Dan yang penting satu pun tidak apa-apa. Yang penting ada menentang, bukan harus 25% dari yang berpengaruh atau 5% dari yang berpengaruh atau harus seimbang. Kalau itu ya 20 ya harus 20. Tidak selesai-selesai. Pokoknya satu ada yang menentang sebagai bukti bahwa ini ditentang gitu. Kecuali ada yang enggak, kecuali tidak ada yang menentang, justru saya meragu. Pertanyaan saya gini, ini nggak ada pertentangan. Tidak ada gapnya, tidak ada. Terus ngapain kamu teliti lagi kan gitu? Saya sering kali ke mahasiswa. Adanya si mahasiswa atau penulis meneliti kembali karena memiliki data ada pertentangan.
sehingga menarik untuk diteliti. Itu ya. Ada pertanyaan. Ini kalau sampai subuh kelakon deh. Tapi Berikutnya Pak Taufik, saya masih masih terpesona dengan eh, gambar tadi itu, gambarnya di Pak Taufik itu. oke, saya share lagi Eh, nih. ah, ah. Pertanyaan saya Pak, apakah masih perlu di gambar itu bagian anak panah itu dibedakan mana yang berpengaruh parsial, mana yang berpengaruh simultan? Ini bahasa simultan parsial. Jadi parsial itu individu. Di regresi kan kalau regresi ini tak ini sekarang ini di otak kalian ini dibuang deh ya. Variabel tengah ini buang, jadinya X1 X2 ke Y kan itu toh. Menggunakan regresi berganda karena X-nya 2. Oke. Di dalam skripsi-skripsi memang ada berpengaruh simultan dan berpengaruh parsial. Oke ya. Nah, kembali ke dasarnya ini Pak, pengembangan hipotesis. Ini toh. Ini toh. Nah, ini kan parsial ya. Semuanya parsial. Pertanyaan Mas Krista kan gini, Pak, apakah ini bisa dimuatkan dalam bentuk simultan? Gini, Pak. Simultan itu memang uji bersama-sama. Oke. Tapi bukan digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan. Misalnya gini, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nanti hipotesisnya ketiga, X1 dan X2 secara simultan mempengaruhi Y. Itu bukan hipotesis. Pertanyaannya gini, kenapa uji simultan itu sebagai uji model? Uji F itu toh, kan simultan pakai F. Itu sebagai uji model atau uji kelayakan model. Pada saat uji F-nya signifikan atau berpengaruh, maka model yang dikembangkan Mas Eko atau Mas Andi itu memang layak diuji hipotesisnya itu loh maksudnya. Jadi kenapa begitu? Ini X-nya 2. Pertanyaan saya, kalau X-nya 10, X1, X2, terus kalau secara simultan, bagaimana menentukan pengembangan hipotesisnya? Inilah. Dewi ini kan otomatis harus ada 10 yang sudah meneliti ke Y. Saya baca buku Agustinya begitu. Di buku Agusti ada. Agusti tidak menyarankan dulu Brawijaya S1, S2, S3 gitu Pak, pakai simultan. Begitu muncul buku itu, simultan memang uji bersama-sama. Tapi bukan untuk menguji hipotesis. Kenapa? Tidak ada uji hipotesis simultan. Karena pengembangan atau uji hipotesis ini tanya, uji hipotesis ini didasarkan dari penelitian sebelumnya. Gitu loh. Lah, kalau misalnya X-nya 10, X1 sampai X10 secara bersama-sama mempengaruhi Y, dasar menentukan penelitian terdahulunya apa enggak? Pusing tuh itu. Menetapkan hipotesis 10 itu didasari dari penelitian sebelumnya. Makanya di apa namanya di bukunya Agusti Ferdinand, uji F itu digunakan untuk apa? Untuk menguji kelayakan sebuah model. Apakah model yang dibangun ini kan model. Nih, X1, X2 ke Y. Itu model. Apakah model yang dibangun oleh si peneliti ini memang layak untuk diuji hipotesis atau tidak? Kalau hasil uji F-nya layak, berarti memang ini layak baru diuji secara sendiri-sendiri parsial. Jadi penekanannya uji simultan itu tidak digunakan untuk pengujian hipotesis. Saya di S1 gitu, tapi ada beberapa dosen yang masih menggunakan perumusan masalahnya ada simultannya. Gitu loh. Nanti hipotesisnya ada simultannya. Ini itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah kelakon sampai subuh. Cuma Nggak tidak ada apa-apa Pak, kopinya. Harusnya sekalian. ada kopinya di mana gitu. Sekalian Pak. Enak. Biar besok biar besok kuliah yang lain cuma 1 jam semua.
Pak Taufik, apakah ada pertanyaan dari penguji waktu itu dari variabel-variabel itu mana yang eh, pengaruhnya paling Paling kuat, dominan? Ya, ya. dominan. Iya, pada saat Anda menggunakan regresi, mahasiswa saya menggunakan regresi X1, X2, X3 ke Y. Diuji regresi toh. Nanti kan muncul nilai koefisien atau nilai T yang paling besar. Ya. Pada saat ada nilai koefisien, ternyata X1-nya nilai koefisiennya paling besar di antara X2 dan X3. Maka bisa dikatakan X1 itu dominan mempengaruhi Y. Dan kalau pada waktu saya ujian ini kan pakai SEM struktural. Struktural itu kan ujinya uji simultan, sebetulnya model simultan loh. Cuma variabel yang ini merupakan variabel bentukan, maka dihubung-hubung indikatornya. Bagaimana saudara menentukan indikator itu? Dan itu per jalurnya aja yang ditanyakan. Banyak kan ditanyakan apa? Implementasi dari X1 ke Y itu bagaimana saudara memberikan narasinya. Itu tuh saya ngumpuk-ngumpuk ya. Jadi narasi bahasa manajemen bukan bahasa statistik. Dosen itu. Bahasa narasi yang dibangun dari hasilnya saudara ini secara bahasa manajemen bagaimana saudara menarasikannya. Otomatis saya harus kuat indikatornya dong yang paling gede. Iyalah, dengan sendirinya ke situ. Tapi tidak ada pertanyaan dari variabel ini mana yang dominan. Mungkin kalau S1, S2 ya, S2 pun jarang sih. Mesti pertanyaannya ya implikasi dari penelitian ini apa. Kalau sudah S2 kan implikasi teoritis dan praktisnya apa. Tapi kalau S1, kamu pakai apa? Regresi Pak. X1, berapa variabel independennya? Tiga, dependennya satu. Kan tiga satu toh. Independennya tiga, dependennya satu. Pertanyaan saya gini, bukan itu. Berapa jumlah variabelnya? Bingung. Tiga, Pak. Kok tiga? Tiga itu apa? Independen. X1, X2, X3. Dependennya apa? Y, Pak. Berapa satu? Kan berarti variabel kan ada dua. Independen sama dependen. Kalau digabungkan empat, saya bilang itu. Berarti kalau pertanyaan saya, berapa jumlah variabelnya? Ya empat. X1, X2, X3, dan Y. Tapi kalau pertanyaan saya, berapa jumlah variabel independenmu? Tiga. Kan gitu toh. Paham ya? Ada pertanyaan lagi, kaprodinya protes. Kok lama sekali di kelas ini? Sampai subuh saya bilang gitu. Lagi menarik kok. Izin Pak tanya terkait jumlah jurnal yang menjadi acuan. Ya. Eh, ya satu soal jumlah. Terus kemudian yang kedua itu soal tahun, Pak. Mm-mm. Nah, untuk kita mengacuannya itu sebagai misalnya tahun terbaru itu berapa tahun? Apakah 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang gitu, Pak? Itu kalau jumlah tahun terbarunya, itu kalau nggak salah ada di eh, penyusunan itu deh, tesis deh. Kalau nggak salah ya. Jadi saya nanti saya takutnya salah menggunakan 10 tahun atau 5 tahun, ternyata di buku panduan penulisan tesis beda gitu loh. Saya enggak. Nanti Mas Edi bisa ke besok kan ke MM sambil tanya ada enggak ke Bu Ayu itu loh. Ada kalau nggak salah. Terus jumlahnya ya kalau saya sih kadang ke dosen apa ke mahasiswa MM ya kamu sebanyak-banyaknya. Kenapa jumlah apa namanya eh, jurnalnya sebanyak-banyaknya? Kenapa? Karena jumlah jurnal itu X1 misalnya 10, X2 10 ya. X1 ke Y 10, X2 ke Y 10. Ini semuanya 10. Jadi kalau 5 kali 10 berapa? 50. 50. Ada 50 jurnal. Ya, X1 ke Y. Nanti saudara membahas di pembahasan pembahasan X1 ke Y. Lah itu jurnal itu sebagai penguatnya di situ. Kalau hanya dua hasil ini eh, mendukung penelitian yang dilakukan oleh Udin dan Wati kan cuma dua aja kan. Aduh, kok kering sekali gitu loh. Itu maksud kalau saya bilang jumlah jurnal sebanyak-banyaknya
Nanti biar terus Anda otomatis membaca jurnal-jurnal tersebut. Jadi wawasan Anda terbuka. Nanti menginterpretasikan, memberikan narasinya juga lebih bagus gitu loh. Daripada kering jurnalnya nanti. Oh, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Udin dan Wati. Kan hanya dua, tapi hasil penelitian mendukung penelitian dari Udin, Susi, Wati, Edi, Heri. Itu kan bagus itu loh. Dan itu pada saat dipublikasikan ke jurnal internasional itu lebih terespon gitu loh. Oh, ini rujukannya banyak gitu loh. Masalah di situ aja kok. Artinya biar kualitas daripada tulisan Anda itu memang bagus gitu loh. Karena didukung jurnal-jurnal penelitian empiris sebelumnya yang banyak. Itu. Ada lagi? Selesai dong. Pak Taufik, tadi kan sudah ngajari cara mencari apa namanya X ya. Dimulai Iya, dari Y-nya apa ketemu X-nya. ya, oke. Sekarang bagaimana itu cara menentukan Y2-nya yang Oh, kan, kan gini toh. Ini kan sudah ada gapnya toh. Nanti biasanya, biasanya itu di dalam jurnal itu terselip misalnya pengaruh motivasi, gini misalnya, motivasi, disiplin, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Ya, nah itu biasa saya coba-coba. Jangan-jangan pakai logika dulu deh. Jangan-jangan eh, eh, disiplin kerja mempengaruhi kepuasan kerja nih. Diuji coba lagi ke googling pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. Oh ternyata ada jurnalnya. Itu diambil sebagai mediasinya itu loh. tapi tidak perlu membeberkan bahwa misalnya kita ketemu ada yang gap di situ kita nggak perlu kan Pak untuk Gapnya mengambil kan dia sebagai gapnya dulu Y2. toh. Enggak, kalau yang itu Enggak enggak yang ada gap. nah enggak kan ya. Enggak ada gap. Yang misalnya tadi disiplin ke kepuasan ke kinerja. Kan adanya disiplin ke kinerja toh. Itu gapnya. Menambahkan kepuasan. Berarti tinggal disiplin ke kepuasan enggak gap. Kepuasan ke kinerja juga tidak gap. Selesai deh foto bersama sekarang. Kapan besok-besok lagi? Kalau diikuti sampai jam 12 pun keturutan deh. Kayak soalnya bahasanya bahasa yang diceritakan ini kayak bahasa orang nongkrong di warteg, ya kan? Hanya Ya, intelektual gitu. Kan cuma lagi nyantai, cuma nggak ada kopinya. Saya dari tadi kering terus terang leher. Saya kering mau minta tolong, nggak enak. Anda itu Pak Eko tadi demil, kok enak itu? Siap, wah ini Besok, Bu Ratna ini lupa ini kopinya ini. siap. Kurang besok dari bisa dua besok bisa jam. jam pertama terlambat semua ini. Akhirnya gaya bebas ya. Kalau Bu Ratna iri, kok kalau Pak Taufik kok gayanya asik-asik katanya gitu. Pak Eko, foto Pak Eko. Ya, Ya, bentar. Bentar, bentar. Oke, yo, siap-siap. Ya, bebas. saya Satu, sebentar. Ya, dua, segini aja deh. tiga. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu besok di darat. Ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak Taufik. Ini Terima Ya, kasih luar Pak biasa. ini Taufik. sampai jam berapa nih? Hampir jam 9. Terima kasih, Pak. Besok Ya, lagi, Pak, Super, ketemu. sampai super. ketemu Terima kasih Pak besok. Taufik. Ya, Terima terima kasih. kasih, Pak Mohon maaf Taufik. kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. ya. Oke, saya undur diri ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Besok jangan sampai terlambat. Pak Eko, besok jemput saya loh Pak Eko. Ya, sudah datang tak itu tamu-tamu itu? Enggak tahu ini kok belum nyampe ini. Sepertinya takutnya mampir-mampir nih. Padahal di sini juga sudah saya siapkan loh. Depan di pagar kami jaga. Tunggu bro selesai kuliah dulu. Saya saya menunggu dengan perut lapar loh ini ya.
Tri sudah di mana Kak Tri? Udah di depan Kak Krisna ini. Bentar lagi Sudah masuk. Surabaya? Pokoknya kalau atap seng Pak Krisna bunyi ya itu saya Belum sampai Malang? Sudah Sudah, sampai Malang sudah itu. Malang itu. Udah. nih, Kak. Sudah. Hanya belum sampai rumah saya itu. Belum sampai rumah. Oh, di rumahnya siapa? Rumahnya itu Bos Krisna. Rumah Oh, saya itu. Nanti gantian lagi di rumahnya Bos Eko itu. Iya. Kamu- Kristina masih di kafe itu. tidak lagi. Tidak lagi ya. Mm-mm. Saya pikir Nggak bisa masih mampir di fokus sana. kuliah. Soalnya banyak ini. Kalau sudah tinggal jadi Posisi di mana? Besok ngikut ah. Ayo jalan-jalan sekalian. Pak Kristin. Di mana Pak Eko? Ya besok pulang kuliah kita jalan-jalan. Boleh. Soalnya Oh, saya dekat kampus nih. biar rame. Ya, berarti besok ikut. Bu Elis Ikutlah. gak usah buru-buru pulang, Bu Elis. Bu Elis besok ikut kan ya? Pak, Ikut kan ya, Besok Bu Elis? Sabtu kantor imigrasi tutup Pak Krisna. Mau disamperi kantor imigrasi tutup ya. Oke, berarti Aku besok libur. ikut juga. Iya Pak, ayo tidur Pak, tidur biar besok nggak ngantuk. Astaga, Yang saya yang masih jauh-jauh itu menunggu. tidur memang. Soalnya kami dekat kampus. Kalau mau setengah jam baru ke kampus. Ini kayak Anti ini kayaknya mampir ini. Aduh, saya menunggu dengan perut lapar ini. Kami dulu ya. Oke dah. Sampai ketemu besok ya. Oke. Yuk, Oke. bye-bye. Bye-bye. Yuk. Selamat malam. Malam.